Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Murtono, guru di SDN 1 Kota Baru, Bandar Lampung, Lampung. Saya guru pendidikan agama Islam. Selain itu, saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. LPTK UIN Ar-Ramiri Aceh tahun 2021. Hari ini saya akan mempraktekkan video praktek pembelajaran atau peer teaching yang merupakan bagian dari PPG. Silahkan ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pada pagi hari ini, alhamdulillah masih dalam suasana sehat selalu. Mudah-mudahan kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku, pelajaran kita hari ini masih tentang kisah Nabi, cinta Rasul. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas itu tentang Nabi Harun alaihissalam. Anak-anakku, sebelum dimulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan di dalam pembacaan doa, mudah-mudahan kita selalu senantiasa mudah dalam menerima materi dari Bapak. Insya Allah. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Gimana hari ini? Apakah masuk semua? Masuk, ya, Nak? Masuk semua? Alhamdulillah. Udah lengkap ini? Kalau sudah masuk semua, udah siap semua, baru Pak Amir mau memulai pelajaran kita ya. Bapak absen terlebih dahulu. Alhamdulillah lengkap semuanya. Ini Bapak lihat ya kan? Alhamdulillah lengkap. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi siapa, Nak? Sebelum Nabi Musa. Iya, pinter. Masih ingat, udah seminggu yang lalu aja masih ingat kan? Luar biasa anak-anakku sekalian. Berarti memang anak-anak Pak Amir ini luar biasa kecerdasannya ya, Nak ya. Insya Allah makin kesana kita makin pinter, tambah ilmu dan tambah ilmu. Pada hari ini kita akan membahas tentang Nabi Harun alaihissalam. Nah, ya, bentar Pak Amir buka dulu. Iya, udah kelihatan belum, Nak? Belum, Pak. Belum ya? Udah, Nak? Belum, Pak. Pak. Nah. Udah ya, Nak? Ya, bagus. Kisah Nabi Harun alaihissalam. Ya. Kisah Nabi Harun alaihissalam. Tetapi sebelumnya Bapak ingatkan apa sih, Nak, tujuan untuk belajar atau mendengarkan cerita kisah Nabi Harun ini, Nak? Tujuannya apa, Nak? Ya, nih. Tujuan pembelajaran kita. Apa itu yang pertama, Nak? Satu, Nabi coba. Meyakini adanya Iya, pintar, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Kita harus yakin, Nak, terhadap Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi Allah yang terdahulu. Kan kita nggak tahu hidupnya, ya kan? Zaman dahulu udah pernah ada, ya, pernah ada Rasul, pernah ada Nabi, ya kan? Harus kita yakin.
Yang kedua apa nak? Yaitu mengetahui kisah keteladanan Nabi Harun. Nah, yang Pak Amir mau sampaikan itu kisah Nabi Harun. Jadi kalian itu harus tahu. Nah, tujuannya ya, kisah Nabi Harun. Yang ketiga yaitu mampu menceritakan kisah Nabi Harun. Kalian nanti setelah Pak Amir ceritakan, kalian ini mampu menceritakan kembali kepada adik kamu atau kakak kamu atau ibu kamu atau kawan kamu. Nah, artinya kalian mampu menceritakan kembali kepada kawan-kawan kalian. Ya, kita lanjut ya nak. Nah, setelah ini Bapak akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok yang pertama, kelompok pertama yaitu Adi sama Nak Laila ya. Untuk membacakan cerita nanti maju ke depan. Yang kelompok kedua yaitu Nak Marsini dan Nak Susi ya. Nanti maju ke depan salah satu. Yang kelompok yang ketiga yaitu Nak Eva dan Nak Nurhamsah ya. Ya, Pak. Silakan. Dari ketiga kelompok ini Pak Amir tunjuk untuk kelompok satu. Nah, Adi silakan maju. Bacakan cerita yang ada di buku. Silakan Nak. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Ya. Nah, Adi luar biasa. Udah tahu membacanya, tata cara membacanya, tata cara mengatur intonasi ceritanya. Bagus Nadi. Silakan kelompok yang kedua. Nak Marsini atau Nak Susi yang mau maju presentasikan. Iya, pintar sekali Nak Marsini. Juga bagus bacaannya ya. Udah pintar-pintar nih untuk mempresentasikan atau membacakan cerita-cerita Nabi Harun alaihissalam ya. Setelah itu kelompok yang ketiga, silakan Nah Eva. Iya, pinter. Begitu juga dari kelompok yang ketiga ini bagus juga. Ini dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya bagus. Tepuk tangan semuanya. Iya, kasih aplaus. Nah, nanti setelah ini nanti Pak Amir kasih hadiah setelah selesai pembelajarannya nak. Ingat, nanti tagih aja setelah selesai, nanti Pak Amir kasih. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah baca tadi, udah dipresentasikan kepada kawan-kawan kalian semuanya. Setelah itu Pak Amir mau jelaskan. Nah, biar tahu nak, kalian ini tahu tentang kisah Nabi Harun. Nabi Harun itu siapa sih nak? Nah, ya kan? Perlu tahu nanti. Nah, sedikit-sedikit tadi kan sudah membacakan ya. Sekarang Pak Amir gantian ya. Pak Amir yang bercerita, biar tahu siapakah Nabi Harun itu nak. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa nak, rupanya kakak kandung Nabi Musa ya. Tutur katanya kasih nak, beliau itu perilakunya sopan. Nah, perlu kalian contoh ini nak ya. Perilaku anak-anak sekarang ini, waduh, masa lewat di depan guru aja nggak permisi pak, permisi bu. Harus ya, harus sopan santun itu penting nah. Sopan santun, permisi pak, permisi bu ya, harus itu dilaksanakan di sekolahan ini. Bapak sering lihat kalian ini lewat depan bapak itu lari-lari, apalagi nak Adi itu lari terus depan Pak Amir itu. Nah, itu sopan santunnya itu perlu diperhatikan itu Nadi ya. Nanti Pak Amir jewer nanti kalau nggak sopan, nanti ketahuan lagi Pak Amir jewer. Nah ya kan, ngaku dianya tuh Pak Amir jewer nanti kalau nggak sopan. Nah Lela gitu kan, tolong diperhatikan itu sopan santunnya ya nak ya. Nih, seperti contoh Nabi Harun alaihissalam ini penuh sopan santun, ucapannya yang baik-baik, ngomong ucapan yang diatur ya nak. Jangan sembarang kalau ngomong ya. Ini yang anak-anak sekarang yang kurang sopan santunnya ini, bangun diperhatikan ya. Ini lagi Pak Amir ingatkan, sopan santun itu sangat penting ya. Contohnya seperti Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam ini
diangkat menjadi nabi itu nak atas permintaan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu minta kepada Allah, minta jadi apa, minta cariin teman gitu kan. Untuk apa? Untuk berdakwah kepada siapa coba? Berdakwahnya Nabi Harun dan Nabi Musa itu kepada siapa nak? Coba nak Marsini. Pada umatnya, Pak. Iya, pintar, kepada umatnya. Umatnya itu Bani siapa sih nak namanya? Bani siapa tuh? Bani Israel. Pada saat itu yang berkuasa. Nah, masih ingat gak? Pada saat itu siapa yang berkuasa? Coba. Raja siapa? Fir'aun, Pak. Wah, pintar nak Marsini ini. Raja Fir'aun. Pada saat itu yang berkuasa itu Raja Fir'aun. Tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak kaumnya pergi dari mana nak? Dari Mesir. Pindah dia pergi dari kota Mesir ya. Ketika itu Nabi Harun bersama Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Pada saat yang bersamaan Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, perhatikan ini nak, menerima wahyu pada saat itu Nabi Musa. Dia pergi kemana nak Nabi Musa nak? Ayo nak. Mana nak? Bukit Tursina, Pak. Iya, pintar, ke Bukit Tursina. Dia pergi. Nah, pada saat itulah nak, Nabi Musa itu menggantikan tepuk kepemimpinannya kepada Nabi siapa nak? Nabi Harun. Nabi Harun. Nah, itu. Pada saat itu, hai Harun, saya mau pergi dulu. Nah, seperti ini gayanya. Saya mau pergi dulu. Saya dipanggil Allah. Nah, pada saat bersamaan dia pergi ke Bukit Tursina. Selama berapa hari nak di sana? 40 hari. Ya, selama 40 hari. Nah, saat itulah Nabi Harun yang berkuasa untuk kaum-kaumnya. Tetapi apa yang terjadi nak? Nah, setelah selesai Nabi Musa alaihissalam, pulanglah dari Bukit Tursina ini, ya. Lapang Nabi Musa alaihissalam kaget nak. Kenapa seperti ini? Nah, apa yang terjadi? Nah, di situ Nabi Musa marah. Ngomong sama Nabi Harun. Mana ini Harun? Nah, rasanya seperti itu kira-kira ya. Arah besar ya. Kenapa kaumku jadi seperti ini? Penyembah patung. Patung apa yang dibuat pada saat itu? Patung sapi nah. Ya kan? Patung sapi. Kemudian Nabi Harun. Hai Nabi Harun. Kenapa kau jadikan kaumku seperti ini? Beralih Tuhan. Kenapa? Ternyata, hai anak ibuku, saya sudah berusaha maksimal mungkin. Tetapi itulah kemampuan saya, kata Nabi Harun. Ketika itu Nabi Musa udah marah nih, ya kan? Setelah itu sadar Nabi Musa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, ya Allah, kok bisa kayak gini saya marah-marah sama kakak saya. Nah, itu jadi mohon ampun kepada Allah dia. Setelah itu ditelusurilah siapa sih yang membuat fitnah ini nak, atau yang menghasut. Ini kalian perhatikan, rupanya namanya Samiri nak, menghasut ke kaum-kaumnya itu, ke kawan tangga kanan kiri, dihasut sama dia untuk pindah agama. Nah, ya, jadi anak-anak sekalian perlu diperhatikan, jangan tukang menghasut ya. Mau ada kawannya mau belajar itu, Adi mau rajin belajar, dihasut sama Nak Marsini. Udah sih Di, kita main aja, ngapain belajar-belajar? Dapat duit enggak? Kan? Ngapain belajar kamu ini? Nah, kok boleh kayak gitu? Nak Marsini tukang hasut, nggak boleh ya nak? Dosa kayak gitu. Awas dicatat sama malaikat nanti. Hati-hati kalau yang tukang hasut tuh. Nah, ya kan? Tukang hasut itu hati-hati. Udah di dunianya susah, nanti di akhiratnya masuk kemana nak?
masuk ke neraka tuh. Hati-hati ya. Itu setelah ceritanya ini, Samiri dapat hukuman dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika siapa yang berbicara kepada Samiri, maka Samiri itu akan jatuh sakit. Nah, apa sih nak hikmahnya kita mengetahui kisah Nabi Harun ini? Ayo nak, Laila coba dibaca itu nak. Hikmahnya? Iya, pinter. Yang pertama, kita harus selalu sabar. Ya nak, sabar terhadap semua cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ya sabar. Kalian ini waktunya sekolah, ya sekolah. Jangan waktunya sekolah malah main. Gak boleh. Waktu sekolah, sekolah. Waktu main, main. Waktu belajar, belajar. Waktunya main, main. Ya, ada. Jangan main terus tiap hari. Mana? Pelajarannya nggak nyangkut. Nggak pernah dibaca lagi di rumah. Selesai dari sini, lempar. Habis itu sudah. Selesai juga pelajarannya. Nggak boleh ya nak. Sampai rumah istirahat dibaca dulu. Waktunya main, boleh main. Ala kadarnya main. Ya. Yang kedua apa nak? Kita harus taat kepada Allah. Ya. Nak Laila itu. Perhatikan. Kita harus taat kepada Allah. Nah ya. Rajin sholat. Rajin membantu kawan. Ya. Rajin menolong teman. Itu semua harus kita lakukan. Contoh Nabi Harun alaihissalam. Yang ketiga apa nak? Kita harus menjalankan segala amanah yang telah diberikan kepada kita. Amanah itu penting nak. Anak kalau kalian itu nggak dipercaya, ya, sama kawan yang nggak dipercaya, susah karena mau ngasih kepercayaan penting, ya. Itu hikmahnya ya nak ya. Nah. Banyak apa nak dari pembelajaran kita ini? Ayo apa? Nabi Harun alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu tugasnya Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua apa nak? Nabi Harun alaihissalam lebih cakap dalam bicara. Dia pandai nak. Nabi Musa itu pandai. Ngomongnya lihai. Ya, lihai. Oh ya mungkin nanti anak-anakku sekalian ada yang bicaranya lihai, ada yang bicaranya santai ya. Mudah-mudahan Pak Amir doakan supaya anak-anakku pinter semuanya bicaranya lihai. Kalau Nabi Musa itu kan kurang lihai karena waktu kecilnya dia pernah memakan bara api nak. Dulu ya kan. Itu ceritanya ya. Yang ketiga apa nak? Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Inilah kesimpulan dari pelajaran hari ini di kisah dari Nabi Harun alaihissalam. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum ditutup ada beberapa yang perlu kami sampaikan, yaitu tolong dikerjakan ya. Ada soal seperti biasanya setelah pembelajaran kita harus ada soal supaya kalian paham nggak dengan yang sudah Pak Amir terangkan tadi ya kan, ceritakan tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama, lihat ya kan, yaitu siapa kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Siapa tadi? Yang kedua, yaitu siapa nama ayah dan ibu Nabi Harun alaihissalam. Yang ketiga, siapa? Sebutkan sifat-sifat Nabi Harun. Ya kan? Kalau yang tadi memperhatikan insya Allah paham ya. Yang keempat yaitu Nabi Harun diangkat menjadi nabi tahun berapa? Ya kan? Dan yang kelima yaitu salah satu perilaku terpuji Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihissalam adalah apa? Nah, itu soal 5 aja, ya nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan benar. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini, ya. Tolong soal itu dikerjakan dengan maksimal, ya. Setelah selesai nanti dikumpul sama Pak Amir ya.
Anak-anakku, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih tentang Nabi lagi, nak. Anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.